Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Pak Ipin. Saya adalah pembuat video Dirijen Viral yang baru-baru ini viral. Ya, saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada teman-teman saya, baik yang saya kenal maupun tidak kenal, orang-orang yang selalu positif, berpikiran positif, yang membantu, mendukung, mensupport apa yang saya lakukan sebagai dirijen. Ya, yang kedua, terima kasih yang tak terhingga pada guru-guru saya, gurunya guru, maha guru, yang selalu saya banggakan, yang telah membuat saya menjadi seperti hari ini. Ya, jadi Pak Ipin ini adalah bukan seorang yang ngawur-ngawuran dalam dirijen. Ya, Pak Ipin sudah belajar di Fakultas Bahasa dan Seni, khususnya program studi seni musik. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah men-share video saya, karena saya hanya membuat video itu di YouTube. Ya, jadi saya dapat kiriman video saya itu dari grup WA, terus ada aplikasi-aplikasi video yang selain YouTube. Yang jelas itu bukan saya yang menyebarkan. Nah, ada juga yang dari FB. Terlepas dari semua itu, ternyata tidak semuanya berkenan. Saya tidak tahu mengapa, apakah mereka merasa jijik atau terugikan, saya nggak tahu. Yang jelas, apa yang penting dalam poin video itu adalah ketika saya membawakan memimpin lagu Indonesia Raya, saya mempersiapkan diri seluruh jiwa raga saya, ya, jiwa raga saya, iya. Jiwa saya berempati pada pahlawan-pahlawan kita yang dulu berjuang, yang merelakan kesempatan hidupnya yang sekali dipertaruhkan hanya untuk memberi kita hari ini udara kemerdekaan yang bisa kita hirup setiap hari, setiap saat. Beberapa menit sebelum saya tampil, biasanya saya tenang, saya rasakan dulu bagaimana para pahlawan dulu berjuang, mati-matian siang malam, mengorbankan segala hal. Ya, saya rasakan itu dulu. Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya hadir di mobil, saya langsung melangkah dengan sigap menuju ke podium tempat saya memimpin. Ketika saya memimpin itu, saya sudah menyerahkan diri saya kepada aliran musik yang menggelegar dan melembut, tidak semata-mata menggelegar. Saya ikuti, ketika yang lembut ya saya lembut, ketika yang menggelegar saya menggelegar. Nah, ketika menggelegar itu saya merasakan, saya sendiri merasakan bahwa Indonesia Raya itu harus kita tanyakan seperti apa yang diinginkan jiwa Indonesia Raya itu. Jadi saya selalu mengajarkan ke murid-murid saya, iya, karena Pak Ipin adalah guru sebenarnya ya. Jadi ada yang komentar tidak menyenangkan di aplikasi video yang lain, di Instagram dan sebagainya, itu caciannya sungguh tidak mencerminkan sebagai manusia yang beradab. Ketika saya membawakan refrain itu, di situ musiknya saya rasakan keras. Orang main musik dengan volume seperti itu nggak mungkin kok tenang terus ayam gelenggam gitu. Ya nggak mungkin lah. Pasti di situ ada semangatnya juga. Nah, itu saya rasakan. Nah, itu saya sampaikan kepada siapapun yang sedang saya pimpin gitu. Artinya apa? Ketika saya bisa memberikan 100, mereka nggak mungkin bisa 100, paling hanya 60, 70, 80. Ketika saya ngotot seperti itu, orang nyanyinya paling cuma sampai 60, enggak 100% akan plek seperti yang saya lakukan. Jadi saya harus 1000, kalau saya ingin mendapatkan hasil 900, saya harus 1000. Enggak bisa saya 900, teman-teman yang saya pimpin semuanya 900 sama seperti saya, tidak bisa. Jadi saya harus melebihi mereka supaya mereka menjadi terangkat. Saya ingin yang nyanyi semangat nih. Ya saya harus bersikap super semangat, kan begitu. Nggak mungkin mereka semuanya jadi super semangat, nggak mungkin. Mereka pasti di bawah saya seperti itu. Makanya ada peribahasa, guru kencing berlari, murid kencing berdiri. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik, ya kita harus istimewa, kita harus sangat-sangat lebih baik lagi gitu. Baru nanti hasilnya akan baik. Kalau kita baik, ya nanti hasilnya jadi sedikit di bawah baik, kan begitu. Jadi itu maksud saya. Nah, misalnya kalau orang mendirijen tidak dikasih aba-aba bisa bagus, lah buat apa? Misalnya, kita nyanyi saja, 1 orang 2 orang, nggak masalah.
pasti nggak ada masalah. Ketika 3 orang tidak masalah, kita 10 orang, 20 orang, 30 orang, itu pasti nanti masalah. Karena apa? Karena jarak orang satu dengan yang jauh. Akan terjadi miss, temponya nggak sama. Yang sini sudah sampai mana, yang sini baru sampai mana, seperti itu. Makanya diperlukan apa? Pemimpin. Lah kenapa saya harus mengangkat tinggi-tinggi? Karena yang datang itu banyak, yang di belakang harus ikut nyanyi juga kan kalau dia hadir di forum itu. Lah kalau yang mimpin nggak kelihatan, akhirnya apa? Ya kacau kan? Indonesia Raya harus diangkat setinggi-tingginya. Lagu ini tercipta dari darah ya. Lagu ini tercipta dari nyawa-nyawa ribuan, ratusan ribu pahlawan-pahlawan pendahulu kita yang mereka gagal, belajar lagi gagal sampai akhirnya merdeka. Jadi mari kita kobarkan semangat kemerdekaan lewat menyanyikan lagu Indonesia. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan ruhnya, jiwanya lagu itu di situ. Karakternya adalah Mars. Kita harus bangga. Di situ saya mengajak lewat gerakan tangan saya, lewat ekspresi saya. Oh, kita semuanya sudah terajak, nggak usah seperti itu. Ya sudah, buat apa ada dirijen kan begitu. Kita sudah semangat Pak Ipin, kita nggak perlu dipimpin. Ya sudah. Tapi kenyataannya enggak gitu. Makanya seorang pemimpin dibutuhkan untuk mengarahkan semua itu. Ketika sudah dipimpin kok masih tidak, ya sudah, berarti memang dari jiwa orang itu sendiri yang tidak mau menghargai. Jadi tujuannya bukan untuk cari muka. Aduh, ini seragam PNS, di situ ada pejabat terus hari. Enggak. Di situ itu yang hadir tidak ada hubungannya dengan saya. Saya enggak cari muka. Tapi saya selalu menjalankan tugas saya sepenuh hati. Walaupun itu di desa, walaupun itu kemarin ada juga di pondok pesantren. Di semua ini harus kembali mengilhami, menghayati Indonesia Raya. Dengan cara apa? Yaitu rasakan perjuangan nenek moyang kita itu seperti itu. Jangan kita terus lemes-lemes saja, letoy gitu. Itu tidak menunjukkan, tidak menghargai mereka. Mereka di surga nanti sedih melihat kita seperti itu. Kita harus selalu berkobar semangatnya. Loh, tapi kan kita sudah nggak perang Pak Ipin, kita sudah merdeka. Siapa bilang? Kita tuh selalu berperang. Berperang melawan kebodohan, kemiskinan. Itu yang kita perangi. Jangan sampai anak cucu kita nanti melupakan jasa-jasa para pahlawan. Kalau enggak terus dikobarkan seperti ini. Viral saya bukan di YouTube, karena YouTube saya cuma 7.900 subscribernya. Itu tidak bisa dikatakan viral, tapi banyak yang ngirim video secara pribadi di WA saya, di Instagram, di aplikasi video-video yang lain, di FB juga. Ya. Terima kasih, Pak Ipin akan selalu berkarya di YouTube. Semoga cita-cita Pak Ipin untuk mendirjen di Istana Negara akan terwujud berkat bantuan para netizen yang baik-baik ini, yang positif. Sebelum Pak Ipin tua, karena memang tadi saya bilang di awal, menyiapkan Indonesia Raya itu jiwa dan raga. Jiwanya sudah saya sampaikan. Lah raganya seperti apa? Ini loh raganya seperti ini. Ya, ini adalah alat saya untuk kebugaran. Dan dumbbell ini untuk menjaga kebugaran raga saya. Ya karena mendirjen itu butuh energi yang banyak. Coba aja kalau nggak percaya. Ya. 1 stand saja, nggak usah 3 stand. Nanti rasakan sendiri. Oke, salam, sampai jumpa. Salam kenal dari Pak Ipin.